Haru Urara sudah meninggalkan kita semua. Dan gue sedih, tapi kayak gue nggak sesedih ini awalnya. Jadi ya, gue suka Uma Musume kan. Gue baru nikmatin gamenya. Gue nggak nonton animenya. Hanya beberapa klip yang berkeliweran di sosial media. Gue justru malah lebih ngikutin kuda-kuda aslinya gitu. Kayak ada apa sih ini, siapa sih, terutama Gold Ship yang gue suka. Dan pada saat Haru Urara sudah nggak ada, gue kayak ya sedih, aduh sedih ya Haru Urara gitu. Tapi gue ternyata tidak mengenal Haru Urara. Gue tidak tahu dia siapa. Gue nggak tahu dia kuda kayak apa. Sampai akhirnya di podcast Waktu Indonesia Wibu Clean Sound Studio, jangan lupa cek channelnya. Di situ kita ngundang Dagi, orang Korea yang sekarang lagi di Indonesia, dan ternyata dia adalah pemain Uma Musume hardcore yang udah ngeluarin duit puluhan juta. Dan dia nggak cuman main Uma Musume doang, dia bener-bener ngikutin juga tentang pacuan kuda di Jepang. Dan dari situ gue baru tahu ada momen yang bikin gue kepo sama dia, dan ternyata wow, ini kuda ternyata lebih spesial dari yang ada di bayangan gue. Jadi di sini gue mau berbagi siapa itu Haru Urara, dan mungkin kalian bisa nambahin informasinya juga, dan mungkin kalian bisa koreksi juga. Dan kenapa hal ini membuat gue jadi kayak hati gue tuh kayak ser gitu pas baca dan cari tahu kayak gila ini kuda. Jadi siapa itu Haru Urara? Jadi awalnya gue udah tahu siapa itu Haru Urara, kuda kecil yang tidak pernah menang dalam setiap pertandingannya. Dan kalau di animenya pun atau di Uma Musume game-nya pun menjadi sebuah sosok yang unik karena dia itu juga kecil dan dia udah bahagia banget kalau dia bisa ikutin race-nya. Menarik, tapi tidak menarik buat gue. Yang sangat menarik buat gue adalah kuda Gold Ship. Tragedi belasan miliar yen yang sangat-sangat membuat gue jatuh cinta sama Gold Ship. ゴールドシップの3連覇か、それともタバが待ったをかけるのか。ゴールドシップが立ち上がった。おっと立ち上がったゴールドシップ。 Tapi pada saat Haru Urara mati pun gue juga kayak sedih, tapi nggak sesedih setelah gue ternyata lebih tahu siapa dia. Jadi di podcast Clean Sound ya, buat kalian yang belum nonton, buruan nonton, dan belum subscribe, buruan subscribe. Di situ gue lebih sering bantu podcast dan bikin game show di Clean Sound ya. Di channel ini gue lebih banyak ngomong depan kamera atau dokumentasin kegiatan aneh gue. Dan gitu bilang Haru Urara itu tuh bukan sekedar kuda yang nggak pernah menang dan tiba-tiba dicintai gitu. That's not the point ternyata. Haru Urara itu ternyata adalah bener-bener simbol, bener-bener harapan, bener-bener inspirasi buat banyak orang Jepang pada kala tersebut. Karena nggak make sense kan kalau ingat-ingat gitu loh, kayak Haru Urara ini nggak pernah menang tapi terus berkuda gitu, terus balapan. Semua kuda juga kayak gitu juga ada gitu, ngerti gak sih? Maksudnya ada beberapa kuda yang gue yakin juga kayak gitu. Terus apa spesialnya dia gitu? Apa karena dia imut, lucu, kecil gitu? Bahwa Haru Urara ini ukurannya juga ukuran kuda yang cukup kecil dibanding kuda-kuda lainnya ya. Dia tuh kalau nggak salah berapa sentimeter lebih kecil lah daripada kuda-kuda besar yang harusnya berkuda gitu. Kuda-kuda tuh kalau nggak salah 160-an, 170-an, dia tuh 150-an. Haru Urara lahir di 27 Februari 1996 di Hokkaido, Jepang, dan mulai balapan di 1998. Balapan terakhirnya di 22 Maret 2004 ditundangi superstar joki Yukata Take dan tetap kalah. Dan baru-baru ini meninggalkan kita semua di 9 September 2025 di umur yang 29 tahun, yang dimana itu adalah umur yang memang udah cukup panjang buat seekor kuda balap karena penyakit pencernaan yang sangat umum terjadi pada kuda. Walaupun sering kalah dan berbadan kecil, dia ini tuh punya legacy ya. Kalau di Uma Musume namanya legacy ya. Legacy yang cukup luar biasa. Cukup luar biasa keren gitu. Karena bapaknya adalah Nipoteiyo, pemenang G1 kuda elit 1980-an. Dan ibunya adalah heroin, kuda betina sederhana keturunan Lucky Sovereign dari Amerika. Jadi bapaknya ini pemenang G1 kuda elit, tapi anaknya bocil ternyata. Dan akhirnya Haru Urara mulai pertandingannya dan kalah. Tapi ternyata gue baru ngerti kenapa dia beneran bisa jadi simbol. Ini bukan di kalah-kalahnya, tapi di berapa kali dia bertanding. Jadi ternyata itu dia bener-bener simbol gak menyerah, simbol terus berusaha gitu. Yang dimana rata-rata Uma itu ngelakuin race per tahunnya tuh 5-10 kali gitu ada pertandingan. Dan tebak Haru Urara berapa? 18-20 kali per tahunnya. Jadi udah kalah mulu, bukannya ngurangin pacuan atau gimana gitu, dia malah 18-20 kali race, dimana rata-rata orang 10 kali. Rata-rata kuda itu dalam hidupnya itu tuh bisa 20, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 80 kali dalam sepanjang karir hidupnya menjadi kuda balap itu berlomba gitu. Ya anggaplah 80 kali gitu. Tebak Haru Urara berapa kali dia ikutin perlombaan pacuan kuda? Enggak 90, enggak 100, 13 kali pacuan kuda dia lakuin. Dan tebak kemenangannya berapa?
Iya betul, dia tidak pernah menang dalam karirnya. Yang dimana kuda-kuda lain, uma-uma lain itu rata-rata ya, minimal pernah menang sekali dalam karirnya, juara 1. Harurara paling mentok juara 2. Rata-rata kuda itu balapan 3-5 tahun dalam hidupnya. Harurara 1998 sampai 2004. Sampai akhirnya dia udahan, pensiun ke kandang kuda di Chiba. Gue nggak tahu dibaliknya apakah ada let's say quote and quote pita atau asosiasi yang bilang ini eksploitasi atau kelebihan batas atau gimana. Itu gue kembalikan ya, dan silakan open untuk kritik ya. Tapi itulah kenapa dia itu menjadi sangat dicintai sama warga Jepang. Itu yang bikin dia tuh menjadi udah terkenal sebelum Uma Musume. Jadi bahkan dia tuh udah punya merchandise sendiri sebelum Uma Musume segede sekarang. Udah ada t-shirtnya, bahkan udah ada plushie-nya. Ini dari horsenetwork.com ya, di artikel 2020. People respect that the fact while she never won, she ran with all her heart. The Haru Urara boom istilahnya as it came to be known touched even the most unrelated area of Japan life. Bettors would use their loose ticket as omamori, similar to the charm purchased at Shinto shrine to provide protection against bad luck. Jadi yang diceritain juga sama Dagi gitu. Jadi orang beli tiketnya Haru Urara, by the way jangan berjudi. Judi ilegal, judi merugikan hidup Anda, judi cuma bikin Anda miskin. Tapi ini emang ceritanya begitu, ini beritanya begitu, bahwa orang-orang di luar sana, yaitu di Jepang, yang bahkan gue dengerin sih ya, dan gue baca-baca yang nggak ngikutin kuda itu sampai beli tiket Haru Urara bukan untuk mencari menang. Mereka udah tahu Haru Urara akan kalah, tapi tiket itu dibeli selain untuk mendukung Haru Urara, tapi juga untuk jimat, juga untuk sebagai token, sebagai trinket, sebagai simbol atau pengingat tentang jangan menyerah, terus berjuang, dan tentu saja untuk mengusir bad luck. Jadi segitunya the Haru Urara boom di Jepang, dan bukan cuman nggak menyerah, dia sebanyak itu dia ikut lomba dan nggak pernah menang, dan dia tetap ikut. Ya iya sih, kalau gue malas meromantisasi ini ya, namanya kuda mana ngerti, disuruh-suruh aja iya. Tapi it's kind of romantic, you know. It's kind of touching, you know, to know bahwa ada seseorang yang nggak pernah menang. Ya mungkin kalau di negara-negara lain atau mungkin di media-media lain dia akan di mocking gitu, akan bahkan nggak pernah menang, lu malu-maluin aja lu segala macam gitu kan. Ya lu tau lah lingkungan mana yang bakal kayak gitu. Tapi kita lihat Jepang, kuda ini bukannya dijadiin mockery atau dijadiin lelucon. Kuda ini malah dijadikan simbol harapan, simbol keberuntungan, simbol jangan menyerah. Her story reached even into the highest level of Japanese government when the Prime Minister, PM-nya pada saat itu, Perdana Menterinya pada saat itu, Junichiro Koizumi told CBC News, which now was following the story. I like to see Haru Urara win, even just once. The horse is a good example of not giving up in the face of defeat. Gila men, Perdana Menterinya sampai ngomong. Jadi gue baru ngerti gitu, seberapa spesialnya Haru Urara buat lu pada yang suka sama Haru Urara. Seberapa lu pada tuh sampai niat ngirim rumput gitu ke Haru Urara waktu dia masih hidup. Gue ini pun mata udah berair. Gue tuh orangnya cukup menyentuh sama hal-hal yang kayak gini gitu. Hal-hal yang tentang perjuangan. Makanya gue tuh suka sama My Hero Academia. Makanya gue suka sama Naruto, sama shonen gitu. Apalagi yang di real life dan diromantisasi yang kayak gini. Ini benar-benar menyentuh hati gue sih. Dan gue jadi paham, dan gue jadi lebih ngerti lah sama lu pada yang benar-benar merasa kehilangan Haru Urara. Dan mungkin lu pada yang tadinya cuma suka doang, dan gue kasih fan fact kayak gini, gue kasih cerita yang lebih lengkap kayak gini. Sebelum jadi anime, dia itu jauh lebih sadis gitu menurut gue malah daripada anime. Animenya masih melihat dia cuman kayak lucu dan bersemangat dan tidak menyerah aja gitu loh. Tapi kudanya menurut gue jauh lebih lebih romantis. Walaupun versi anime juga bagus, cuman wow. Jadi gimana para fans Haru Urara? Semoga gue menyampaikan dengan cukup baik dan cukup lengkap, walaupun gue yakin masih banyak yang bisa ditambahin. Kalian mau nambahin fun fact Haru Urara yang lain, coba bantu gue di kolom komentar di bawah, atau ada yang mau dikoreksi silakan juga di kolom komentar di bawah. Jadi gue bisa lah sekarang merasakan kesedihan Haru Urara yang lebih dalam ya. Jadi gue udah sedih jadi lebih. Tapi tau gak sekarang apa yang bikin gue lebih sedih? Gold Ship. Dari semua ori Uma Musume kan tinggal Gold Ship sama siapa gitu yang tersisa yang masih hidup. Jadi ada sebuah fan art yang menurut gue keren banget gitu, yang Gold Ship sendirian gitu, kayak feel lonely. Oh my god. Gold Ship. Ya gue ngerti kerennya Haru Urara, tapi gue tetap Gold Ship nomor 1 sih. It's still special for me Gold Ship, but Haru Urara is also cool buat gue. Dan respect buat lu pada yang menangin Haru Urara di Ura. Wow, ternyata game ini bisa benar-benar mengubah hidup banyak orang, menambah pengetahuan gue juga, jadi dapat pengetahuan tentang kuda-kudaan Jepang. Sekali lagi, jangan judi, jangan lakuin judi ilegal. Judi hanya bikin kalian lebih miskin. Lihat itu Squid Game berawal dari judi. Jadi kita adalah manusia, kita bukan kuda gitu kan. Jadi ya
main Uma Musume aja, jangan judi. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kritik gue juga, koreksi gue juga, tambahin juga info-info di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking Harurara kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi kalau kalian masih mau nontonin video-video gue yang lain, cek channel gue aja dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Gue juga lebih aktif di sosial media, jadi banyak juga hal-hal seru gue share di sosial media gue, jadi jangan lupa follow Instagram dan TikTok gue. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue Nabring pamit undur diri, dan untuk kita semua, Akiramen dayo. Stay clean and sound. Gue pengen punya tiket Harurara. Kan udah nggak ada pertandingannya, cuman buat trinket atau momen. Nanti kalau di Jepang ada yang jual nggak ya? I think I'm gonna buy the plushie. Ingetin gue ya.